Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mewawancarai tentang didaktik metodik budidaya lele sebagai mata pencaharian. Perkenalkan, nama saya Alia Syafana, nama saya Siti Yun Basundari, nama saya Alaika Saramiska. Nama saya Muhammad Hamda. Sama saya dan Satria Nugra. Saya Yuda Diswara. Di sini kami akan menjelaskan apa sih tujuan dari wawancara tugas kita. Tujuan didaktik metodik budidaya lele sebagai mata pencaharian adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui budidaya yang efisien, mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan, serta membangun kemandirian komunitas dengan memberikan pengetahuan. Selain itu, mendorong inovasi dalam metode budidaya untuk meningkatkan hasil panen secara keberlanjutan. A few moments later. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi komunitas untuk pembudayaan lele dan gurame untuk teknologi ramah lingkungan? Caranya kita harus mengenalkan beberapa langkah ya, terutama mengenai teknologi, juga mengenai ilmu dunia lele. Karena memang saya di sini sudah cukup lama berternak lele. Jadi kalau meningkatkan partisipasinya ya kita tentunya mengenalkan kepada masyarakat ataupun mengajak rekan-rekan atau kita membuat satu grup komunitas. Nah di situ kita kasih pelajaran, kita edukasi dengan baik, terus manfaat, pangsa pasar, nilai jual, dan perawatan tentunya semuanya itu harus disampaikan atau diberitahu kepada teman-teman atau masyarakat. Karena saat sekarang memang petani lele sangat sedikit sekali ya, karena memang untuk kursus ataupun pendidikan itu minim. Nah saya berharap kepada semua anak-anak muda ya bisa berkarya gitu, karena bagaimanapun ya itulah namanya rajin itu akan pangkal pandai ya. Jadi kalau kita nggak rajin nggak akan berhasil. Makanya di sini tetap kita memberikan masukan, memberikan satu pendidikan di lingkungan masing-masing agar masyarakat juga tertarik begitu. Apa saja teknologi budidaya yang dapat mengurangi dampak lele dan gurame pada budidaya? Kalau dari teknologi sebetulnya di sini tetap kepada ilmu tadi ya. Ilmu di mana kita harus mengenal betul tentang lele ataupun makan-makanannya. Makanya dibutuhkan pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan produksi, juga menekan kematian, terutama menekan nilai kerugian. Nah di sini tentunya kita tetap aja ada edukasi untuk mencari terutama dari penyakit-penyakit lele, dan semuanya memang harus dikenali. Nah di situ pasti ada solusinya. Saya mau nanya, Ya. apa dampak jangka panjang dari teknologi ramah lingkungan di sekitaran budidaya peternakan lele ini? Kalau dampak jangka panjang itu biasanya kalau airnya kotor, terus airnya kecil itu akan menimbulkan bau. Bau itu yang menyebabkan limbah. Nah, limbah inilah yang harus kita hindari. Makanya kenapa kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia, semuanya menggunakan alternatif alami yang memang tidak ada dampak ya, tidak ada dampak ke lingkungan, terutama kepada sungai-sungai kecil yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat. Nah, inti pokoknya tetap kita minimalisasi gimana caranya limbah yang sekecil apapun itu tidak masuk ke sungai kecil atau sungai besar. Yang selanjutnya, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperluas jangkauan program ke wilayah lain, Pak? Kalau langkah-langkah yang harus diambil tentunya kita mengajak rekan-rekan atau memperkenalkan kepada
sungai, tentang kebutuhan lele. Nah, di sisi lain kita juga harus memberikan diklat-diklat ataupun privat ataupun di sini yang pengenalan terutama dari anak-anak muda ya supaya bisa berkarya. Nah, di sisi lain kita tetap pun satu komunitas di mana bisa menarik sehingga orang itu tertarik untuk budidaya lele. Sebetulnya tidak ada yang sulit, semuanya mudah asal kita mau. Yang sulit itu kalau kita jadi pemalas, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana pengaruh penerapan teknologi ramah lingkungan terhadap kualitas ikan yang dihasilkan? Kalau pengaruh teknologi itu sebetulnya tergantung kepada lingkungan setempat ya. Kalau memang airnya bagus ya kita nggak usah menggunakan pakan-pakan yang menimbulkan limbah banyak. Tapi kalau saya sendiri sebagai peternak lele di sini saya cenderung kepada alternatif. Jadi menggunakan ataupun mengolah limbah-limbah yang ada untuk pakan sehingga kita sendiri tidak tergantung kepada bahan-bahan kimia. Jadi kalau di sini untuk faktor dan dampak lingkungan itu sangat kecil banget karena memang dikontrol terus airnya. Nah kalau untuk teknologinya saya rasa di sini saya tidak menggunakan teknologi ya, hanya ilmu-ilmu yang saya miliki aja yang saya terapkan untuk ternak lele. Terutama dari pakan, rusaknya lingkungan ini kan dari sini. Jadi kalau di sini semua menggunakan pakan alami. Asik. Faktor apa saja yang menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam budidaya lele? Sebetulnya kalau faktor utamanya sendiri kembali kepada kita. Nah kalau kita memang mau budidaya tentunya kita harus mengenal lele itu untuk apa gunanya, untuk manusia juga bagaimana, dikonsumsi bagaimana. Tentunya kita harus menguasai ilmunya dulu ya. Nah pemberdayaannya sendiri kita harus banyak mengenalkan tentang lele. Nah untuk budidayanya sendiri juga tidak terlalu sulit. Kunci pokoknya kita harus tahu ilmu. Terus yang paling pokok ya saya katakan tadi kita memang harus rajin dulu. Itu yang menjadi faktor utamanya. Apa saja kendala yang biasanya dihadapi oleh petani ikan dalam mengembangkan budidaya lele dan bagaimana teknologi bisa membantu? Kalau mengenai kendala sebetulnya ada ya, terutama itu dari musim cuaca. Nah, kalau cuacanya nggak bagus, apalagi musim hujan, ya kita tetap harus antisipasi kadar pH ya. Jadi ya inti pokoknya kita harus rajin kontrol, dan kalau memang turun hujan itu ya solusinya harus diganti air setengah, kalau enggak dikasih garam brosok ya, garam laut. Nah untuk teknologinya sendiri sementara ini ya kita masih petani-petani manual yang memang belum didukung sepenuhnya oleh pihak perikanan, jadi kita menggunakan apa adanya aja, seperti itu. Apa saja langkah untuk menghindari kerugian dalam budidaya ikan lele? Kalau kita tentunya kalau nggak mau rugi, tentu kita melihat pasar juga permintaan, terus di sisi lain kabar bibitnya memang harus yang super. Nah untuk menghindari kerugiannya sendiri ya kita harus rajin, karena dengan adanya kita malas lele itu akan banyak mati, sehingga tetap pakan harus kita keluarkan. Kalau lelenya banyak mati ya repot. Inti pokoknya rajin ya, kita harus pulang, dan kita memang harus tahu persis tentang ilmu lele. Nah itu aja. Bagaimana cara Bapak merawat ikan lele dengan alat yang sederhana? Kalau kita merawat ikan lele tentunya harus rajin ya, ganti air, terus kita kontrol dari penyakit-penyakit. Terus kalau musim hujan juga tetap harus diganti air ya, tentunya secara intensif kita mengontrol ikan ya. Jadi kita harus benar-benar mengenal cuaca, terutama di Bogor ini kan curah hujannya cukup tinggi, sehingga kalau lele itu memang harus dikontrol dari pH air ataupun
dari kejernihan air ya. Memang inti pokoknya harus rajin. Apa saja alat teknologi yang dibutuhkan untuk berbudaya lele ini, Pak? Kalau di sini teknologi kita menggunakan teknologi manual semua ya. Tentunya kita menggunakan pakan alternatif, juga tidak ada teknologi di sini yang dipakai, hanya mesin-mesin untuk penggilingan pakan aja yang dipakai ya. Jadi nggak ada secara khusus, nggak ada. 2,000 years later. Berapa sih Pak omset per bulan atau per tahun peternakan lele ini? Kalau omset itu ada per hari, ada per minggu, ada per bulan. Jadi kalau rata-rata per hari itu omset kita di sini sebetulnya tinggi ya, tapi rata-rata sekitar 300 sampai 400 ribu. Kalau untuk per minggunya ya nyampe sekitar 4 jutaan. Tapi kalau untuk ditotalkan yang bulanan itu nyampe sekitar 15 sampai 17 jutaan. Nah itu untuk omset. Nah itu tinggal dikalikan per tahunnya udah ketahuan itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah peternakan ini dibudidayakan untuk masyarakat? Sebetulnya berawal dari satu ide kreatif pribadi setelah saya pensiun. Saya mencoba untuk membuat salah satu inovasi ya, yang tadinya untuk ekonomi pribadi, untuk ekonomi keluarga, tapi sekarang memang kita berdayakan untuk masyarakat luas. Jadi siapapun boleh belajar, siapapun boleh bergabung, dan dari pembenihan, dari perawatan, serta semuanya untuk masyarakat umum kita perbolehkan. Nah, sama pertanyaan yang terakhir Pak, apakah Bapak merawat peternakan ini sendiri atau ada karyawan yang bekerja Pak? Untuk yang intensif itu saya rawat sendiri, akan tetapi kalau untuk hal-hal tertentu saya ada yang kerja, bahkan 2-3 orang. Itu tentunya kalau pas untuk perawatan yang secara khusus saya rawat pribadi, tapi kalau untuk waktu tertentu tetap kita ada tenaga kerja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.